Baru-baru ini ada sebuah game horor viral yang berjudul Poppy Playtime, yang dimana lagi rame-ramenya dimainkan oleh para YouTuber gaming di Indonesia. Game ini dikembangkan oleh studio yang bernama Mob Games dari asal Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 12 Oktober 2021. Secara garis besar, Poppy Playtime bercerita tentang sebuah perusahaan mainan nomor satu di dunia yang bernama Playtime Co. Perusahaan ini didirikan oleh Elliot Ludwig yang saat itu sedang melakukan promosi besar-besaran untuk produk terbaru mereka, yaitu si boneka Poppy. Mainan ini diklaim memiliki kecerdasan yang mampu berbicara dan berinteraksi dengan anak-anak. Kombinasi teknologi terbaru dan juga desain boneka yang lucu membuat boneka Poppy menjadi salah satu mainan paling ditunggu-tunggu saat itu. Namun sayangnya, sebelum boneka itu dirilis secara mendadak, terjadi sebuah fenomena misterius di pabrik Playtime Co. Seluruh karyawan di perusahaan itu dikabarkan menghilang tanpa jejak hingga akhirnya Playtime Co dibiarkan terbengkalai begitu saja. 10 tahun pun berlalu. Kamu sebagai pemain akan berperan sebagai mantan karyawan Playtime Co yang untungnya sudah keluar dari pabrik tersebut sebelum fenomena hilangnya para pekerja terjadi. Nah, saat itu orang ini menerima sebuah surat bertuliskan, banyak pihak menganggap para karyawan menghilang 10 tahun yang lalu. Kami masih di sini, temukan bunganya. Simbol bunga di surat itu merupakan bunga Poppy yang mana namanya sama persis dengan produk terbaru Playtime Co, yakni boneka Poppy. Karena rasa penasaran, orang ini pun akhirnya pergi ke pabrik terbengkalai tersebut untuk menyelidiki misteri-misteri di dalamnya. Tentu saja ada banyak sekali hal-hal mengerikan di dalam tempat itu. Yang paling seram tuh boneka-boneka rusak berlumuran darah. Tugasmu sebagai pemain adalah menemukan setiap FAS tab di pabrik tersebut dan menguak setiap misteri-misteri di dalamnya. Masing-masing tab akan mengantarmu ke fakta-fakta mengejutkan lainnya. Wah, misteris banget ya. Yang pertama berisikan video tentang promosi produk boneka Poppy. Tab kedua merupakan informasi tentang sistem keamanan dari pabrik Playtime Co. Dijelaskan kalau pabrik itu memiliki aturan yang sangat ketat, tidak hanya alarm keamanan saja, namun ada hal lain yang lebih berbahaya. Lalu di tab ketiga berisikan tutorial untuk mengoperasikan GrabPack, yakni sebuah alat yang sering digunakan oleh beberapa karyawan khusus saat pabrik Playtime Co masih beroperasi. Alat ini akan digunakan oleh pemain sebagai sebuah item untuk menyelesaikan puzzle sekaligus senjata bertahan diri. Setelah menemukan beberapa tip dan juga GrabPack, pemain akan memasuki ruang utama dengan pajangan boneka raksasa berwarna biru. Dia adalah maskot Playtime Co yang bernama Hagiwagi. Hagiwagi adalah sebuah mainan yang diciptakan untuk memelukmu selamanya. Wah, kayaknya ini nih keamanan yang paling berbahaya yang dibilang sebelumnya. Boneka ini juga merupakan mainan paling laris milik Playtime Co yang secara mengejutkan menjadi hidup. Dalam game ini, boneka ini tuh kayak bisa berjalan ke sana kemari mengejar pemain. Setelah kejadian itu, orang ini memasuki ruangan gudang dan menemukan tab keempat. Di dalamnya itu berisikan perbincangan dua orang tentang hilangnya kotak boneka Hagiwagi karena gudang sudah dibersihkan dan dipenuhi dengan sampah yatim piatu. Mencurigakan sekali nih. Jangan-jangan ada hal yang mereka lakukan lagi ke anak yatim piatu. Karena nih ada petunjuk di dalam game yang memperlihatkan hubungan perusahaan Playtime Co dengan anak-anak yatim piatu di luar pabrik. Kira-kira apa yang pabrik ini lakukan ya terhadap seluruh orang-orang perusahaan Playtime Co?
Kemudian pemain akan memasuki sebuah ruangan produksi yang berisi alat canggih bernama Make a Friend. Mesin otomatis yang mampu menciptakan mainan tanpa bantuan pekerjaan manusia. Dalam level ini pun pemain akan menemukan tab 5 yang berisi proses interview seorang calon karyawan Playtempo. Dia berkata kalau orang dewasa adalah anak-anak yang terkurung dalam tubuh yang sudah tua. Dia mencoba untuk menjelaskan tentang jiwa anak-anak yang berada dalam sebuah wadah. Misal nih, pohon yang terlihat hijau padahal umurnya sudah ratusan tahun, atau sesuatu yang merasuki mainan anak-anak. Pokoknya benar-benar sangat misterius dan bikin penasaran. Setelah itu, pemain akan melanjutkan perjalanan ke sebuah lorong yang ternyata terdapat boneka Hagi-Wagi di ujungnya. Boneka itu pun tersenyum sambil berusaha menangkap orang tersebut. Sebagai pemain, kamu harus berlari menghindari Hagi-Wagi agar tidak dipeluk hingga mati. Saat melewati lorong, kamu akan melihat ada banyak sekali coretan di dinding yang berkata, "Tolong, hentikan, cepat pergi, jangan," dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan mereka semua? Nah, setelah berhasil mengalahkan Hagi-Wagi, terdapat cuplikan dia terpental ke sebuah pipa hingga mengeluarkan cipratan darah. Ini merupakan salah satu petunjuk yang mengarah ke sebuah teori. Jangan-jangan seluruh mainan yang ada di Playtempo adalah manusia lagi. Kalau jiwa mereka terperangkap dalam wadah berwujud boneka-boneka itu, hal ini juga dibuktikan dengan salah satu karyawan Poppy Playtime yang menunjukkan proses pembedahan boneka Poppy. Terlihat ada sesuatu perangkat aneh yang berlumuran lendir merah yang diangkat dari punggungnya. Bisa jadi itu merupakan teknologi atau alat sihir yang dapat memindahkan roh manusia ke dalam sebuah boneka tersebut. Kemudian pemain akan menemukan tab terakhir di tahap ini. Tab itu berisi informasi tentang kepala ilmuwan Playtempo yang harus sesegera mungkin menyelesaikan eksperimennya kepada mainan-mainan ini. Mereka seolah tidak peduli dengan orang-orang di Playtempo. Yang penting eksperimennya dapat segera tercapai. Kemungkinan besar eksperimennya tuh tentang pemindahan jiwa manusia ke dalam boneka-boneka itu tadi. Jadi ingat kalau di dunia nyata ada banyak sekali kasus pabrik mainan misterius dan juga boneka-boneka hantu yang hidup. Jangan-jangan game Poppy Playtime terinspirasi lagi dari kisah nyata. Setelah menemukan tab terakhir, pemain akan masuk ke sebuah ruangan yang mirip seperti rumah boneka anak perempuan. Satu persatu lorong dan ruang dilalui hingga berakhir ke sebuah kamar berwarna merah. Tepat di pojok ruangan ada sebuah lemari kaca yang berisikan boneka Poppy. Orang ini pun membukanya, lalu boneka ini mendadak hidup dan berkata, "Wah, bonekanya beneran hidup kan?" Terus layar menjadi hitam dan permainan pun berakhir. Walaupun ini baru chapter pertama, sudah ada banyak petunjuk yang bisa menyimpulkan kisah di balik perusahaan Playtempo ini. Coba ingat, surat di awal permainan di situ tertulis jelas kalau karyawan pabrik yang hilang 10 tahun yang lalu sebenarnya masih ada di dalam Playtempo. Makanya tokoh utama diminta untuk mencari bunga yang mana digambarnya sebagai boneka Poppy. Kemungkinan karena mainan tersebut diproduksi secara massal, yang artinya akan ada banyak boneka Poppy yang tersebar di pabrik tersebut. Oke, inilah cerita seram di balik game viral berjudul Poppy Playtime. Gimana nih menurut kamu? Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di dalam pabrik mainan tersebut? Oke, dan cerita pun berakhir dan tamat.